Saudara sih bukan sama Nah, saya. paling kalau nggak ada ininya, STNK-nya kita tandain. Nggak apa-apa. Tandain, boleh. Tandain Kalau gimana, kan Pak? harus ada yang asli. Oh, tetap harus ada KTP Iya, aslinya ada gitu. yang aslinya. Oh, oke. Dan dalam faktanya masih ditemukan petugas yang tidak melayani dengan baik. Dan selanjutnya informasi tersebut kami tindak lanjuti tadi malam. Dan hari ini saya nonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta. Hello Technolovers, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali menjadi sorotan publik setelah mengambil langkah yang terbilang berani dan tegas dalam merespon persoalan pelayanan publik pada April 2026 ini. Ia secara resmi menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Bandung. Keputusan tersebut sontak menarik perhatian luas, bukan hanya karena posisinya yang strategis, tetapi juga karena latar belakang peristiwa yang memicunya, yakni keluhan masyarakat yang viral di media sosial. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak lagi mentoleransi praktik pelayanan yang menyulitkan masyarakat, terutama dalam hal yang seharusnya menjadi kewajiban rutin. Seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor, Deddy Mulyadi yang sejak awal dikenal membawa semangat reformasi birokrasi, tampaknya ingin memastikan bahwa kebijakan yang telah ia tetapkan benar-benar dijalankan hingga ke level paling bawah. Kisah ini bermula dari sebuah video amatir yang beredar luas di berbagai platform media sosial. Dalam video tersebut, seorang warga menyampaikan keluhannya secara terbuka. Ia mengaku dipersulit saat hendak membayar pajak kendaraan. Petugas loket menolak proses pembayaran hanya karena ia tidak dapat menunjukkan KTP asli pemilik pertama kendaraan. Padahal secara hukum, warga tersebut sudah membawa dokumen STNK asli yang sah dan lengkap. Situasi ini tentu memancing reaksi keras dari masyarakat. Banyak yang merasa bahwa aturan yang diterapkan di lapangan tidak sejalan dengan kebijakan yang telah diumumkan pemerintah. Ketidakselarasan ini kemudian menjadi bahan perbincangan luas hingga akhirnya sampai ke telinga gubernur. Bagi Deddy Mulyadi, persoalan ini bukan sekedar kesalahan administratif biasa. Ia melihat adanya indikasi pelanggaran terhadap kebijakan yang sudah secara jelas ditetapkan. Petugas dinilai telah melanggar Surat Edaran Bapenda Jawa Barat nomor 47-KU-02-Bapenda 2026. Surat edaran ini bukanlah aturan sembarangan, melainkan bagian dari janji kampanye yang sejak awal digaungkan oleh Deddy, yaitu menyederhanakan proses administrasi, termasuk menghapus kewajiban melampirkan KTP pemilik lama kendaraan. Kebijakan tersebut dibuat dengan tujuan yang sangat jelas. Pertama, untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajaknya tanpa harus terbebani oleh prosedur yang rumit. Kedua, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, dan pada akhirnya, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD secara signifikan. Namun dalam praktiknya, apa yang terjadi di lapangan justru berbanding terbalik. Alih-alih mempermudah, masyarakat malah dihadapkan pada hambatan yang seharusnya sudah dihapus. Inilah yang kemudian membuat Deddy Mulyadi bereaksi keras. Lebih jauh lagi, Deddy juga telah berulang kali menegaskan bahwa dana dari pajak kendaraan bermotor tidak akan berhenti sebagai angka di laporan keuangan daerah. Dana tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan nyata, mulai dari perbaikan jalan yang rusak, pembangunan sistem drainase untuk mengurangi banjir, hingga penyediaan penerangan di desa-desa yang masih minim fasilitas. Artinya, setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup mereka. Namun, ketika proses pembayaran pajak dipersulit, maka efek domino pun terjadi. Pendapatan daerah terhambat, program pembangunan terganggu, dan pada akhirnya masyarakat sendiri yang dirugikan. Melihat adanya celah dalam implementasi kebijakan ini, Deddy tidak ingin masalah tersebut berlarut-larut. Ia memilih untuk bertindak cepat dalam pernyataan resminya. Ia dengan tegas menyampaikan, dan hari ini, saya nonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa tidak ada kompromi terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat. Penonaktifan tersebut bukan sekedar sanksi administratif, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi proses evaluasi yang lebih mendalam.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung menurunkan tim pemeriksa independen untuk melakukan investigasi menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mengungkap secara jelas apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, sekaligus memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Di tengah berkembangnya kasus ini, perhatian publik kemudian beralih kepada sosok yang berada di balik jabatan tersebut. Nama Ida Hamidah pun mencuat ke permukaan. Ida Hamidah bukanlah figur baru dalam dunia birokrasi. Ia dikenal sebagai aparatur sipil negara atau ASN senior dengan pengalaman panjang di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah atau P3DW, Kota Bandung 3 Soekarno-Hatta. Karirnya selama ini terbilang cukup solid. Ia pernah mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada Desember 2022, Ida mewakili Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jawa Barat dalam menerima penghargaan top 3 terbaik penyelenggaraan pelayanan prima tingkat nasional dan Kementerian PAN-RB. Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa sistem pelayanan yang dipimpin pernah diakui sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. Namun, seperti yang sering terjadi dalam dunia birokrasi, prestasi masa lalu tidak selalu menjadi jaminan di masa kini. Kasus yang terjadi di Samsat Soekarno-Hatta ini justru memperlihatkan adanya celah dalam pengawasan dan implementasi kebijakan. Sebagai pimpinan tertinggi di unit tersebut, Ida Hamidah tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Dalam konsep manajemen pemerintahan, hal ini dikenal sebagai command responsibility, di mana seorang pemimpin bertanggung jawab penuh atas tindakan bawahannya. Meskipun pelanggaran dilakukan di level petugas loket, namun tanggung jawab tetap mengarah ke pucuk pimpinan. Selain soal jabatan dan tanggung jawab, perhatian publik juga mulai mengarah pada aspek lain, yakni kekayaan yang dimiliki oleh Ida Hamidah. Di tengah isu pelayanan publik yang menjadi sorotan, transparansi mengenai harta pejabat menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Berdasarkan data yang beredar, total kekayaan Ida Hamidah tercatat mencapai sekitar 5,467 miliar rupiah. Angka ini merupakan nilai bersih setelah dikurangi kewajiban hutang sebesar 125 juta rupiah. Mayoritas kekayaannya berasal dari sektor properti yang nilainya mencapai 4,9 miliar rupiah. Aset properti tersebut terdiri dari beberapa bidang tanah dan bangunan. 2 diantaranya berada di wilayah Bandung dengan nilai masing-masing mencapai 2,3 miliar dan 2,77 miliar rupiah. Selain itu, Ida juga memiliki 1 bidang tanah di Kabupaten Garut dengan nilai sekitar 108 juta rupiah. Dari sisi kendaraan, Ida tercatat memiliki 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Jeep keluaran tahun 2017 dengan nilai taksiran sekitar 230 juta rupiah. Kendaraan ini menjadi satu-satunya aset dalam kategori alat transportasi dan mesin yang dilaporkan. Selain itu, terdapat pula harta bergerak lainnya senilai 24 juta rupiah, surat berharga sebesar 121 juta rupiah, kas dan setara kas sebesar 10 juta rupiah, serta kategori harta lainnya yang mencapai 299 juta rupiah. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, maka total aset tersebut mencerminkan posisi finansial yang cukup mapan. Rincian ini semakin menegaskan bahwa sorotan publik terhadap pejabat tidak hanya berhenti pada kinerja, tetapi juga pada transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks pelayanan publik, 2 hal ini menjadi sangat penting, karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat. Kasus yang terjadi di Samsat Soekarno-Hatta ini pada akhirnya menjadi gambaran yang lebih luas tentang tantangan reformasi birokrasi di Indonesia. Di satu sisi, kebijakan yang progresif telah dibuat untuk mempermudah masyarakat. Namun di sisi lain, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Ketidakpuasan antara kebijakan dan praktik ini seringkali menjadi sumber utama ketidakpuasan publik. Masyarakat tidak hanya menilai apa yang tertulis dalam aturan, tetapi juga bagaimana aturan tersebut dijalankan. Langkah tegas yang diambil oleh Deddy Mulyadi dapat dilihat sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Ia ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya menjadi formalitas administratif. Lebih dari itu, tindakan ini juga mengirimkan pesan kuat kepada seluruh jajaran birokrasi bahwa perubahan tidak bisa ditawar. Setiap aparatur dituntut untuk beradaptasi dengan kebijakan baru dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.
Jika tidak, maka konsekuensinya jelas. Sanksi tegas akan dijatuhkan tanpa memandang jabatan atau posisi. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi bukanlah proses yang instan. Dibutuhkan konsistensi, pengawasan, serta komitmen dari semua pihak. Mulai dari pimpinan tertinggi hingga petugas di lapangan, semuanya memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya sistem, tetapi juga kepercayaan masyarakat ketika pelayanan berjalan baik. Kepercayaan akan meningkat, namun sebaliknya ketika pelayanan bermasalah, maka kepercayaan pun akan terkikis.